Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syakila Dibayangkari bersama teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah materi dengan judul akumulasi obat. Selamat menyaksikan. Pendahuluannya yaitu untuk memperkirakan kadar obat dalam plasma selama pemberian dosis ganda pada parameter-parameter farmakokinetik diperoleh dari kurva kadar plasma waktu yang didapatkan melalui dosis tunggal. Parameter-parameter yang terdapat pada akumulasi obat dan pengetahuan tentang ukuran dosis dan jarak waktu pemberian memungkinkan untuk memperkirakan kurva kadar plasma obat yang lengkap atau kadar plasma pada setiap waktu selain dimulainya pengaturan dosis. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Deviani, yaitu cara perhitungan pengaturan dosis ganda. Untuk menghitung pengaturan dosis ganda, perlu menetapkan apakah dosis obat yang berikutnya mempengaruhi pada dosis sebelumnya. Prinsip superposisi menganggap bahwa dosis obat sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetik dari dosis berikutnya. Oleh karena itu, kadar dalam darah setelah dosis kedua, ketiga, atau dosis ke-N akan terjadi overlay atau superimposisi pada kadar dalam darah yang mencapai setelah dosis ke-N. Yaitu konsentrasi obat, di mana dalam plasma setelah pemberian dosis ganda dapat diprediksi dari konsentrasi obat dalam plasma yang diperoleh setelah pemberian obat dosis tunggal. Nah, suatu dosis obat yang konstan diberikan setiap 4 jam, dan konsentrasi obat dalam plasma dari pemberian tiap dosis diperoleh dengan menggunakan data setelah pemberian dosis pertama. Jadi, konsentrasi obat dalam plasma diprediksi pada pasien merupakan konsentrasi total obat yang diperoleh dengan menjumlahkan konsentrasi residual obat dari tiap pemberian dosis sebelumnya. Prinsip superposisi dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi obat setelah pemberian dosis ganda dari banyak obat. Karena prinsip superposisi merupakan suatu metode overlay yang dimana itu digunakan untuk meramalkan konsentrasi obat setelah dosis ganda yang diberikan, baik pada interval indosisan yang sama atau berbeda. Dalam plasma dapat diprediksi setelah satu dosis obat yang diberikan setiap 8 jam atau 3 kali sehari sebelum makan pada jam 8 dan 18.00. Suatu keadaan di mana prinsip superposisi tidak dipakai koma, yaitu dalam keadaan di mana farmakokinetika obat berubah setelah pemberian dosis ganda sehubungan dengan berbagai faktor yang meliputi perubahan patofisiologi pada pasien, penjenuhan suatu sistem pembawa obat, induksi enzim dan inhibisi enzim. Obat-obat yang mengikuti farmakokinetik pada umumnya konsentrasi obat dalam plasma setelah dosis ganda tidak dapat diprediksi dengan menggunakan prinsip superposisi. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian dosis yang tetap, seperti pada aturan dosis ganda, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian plateau pada suatu area rata kadar plasma yang lebih tinggi daripada puncak CP yang diperoleh dari dosis awal bila dosis kedua diberikan dalam suatu jarak waktu yang lebih pendek daripada waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi sempurna dari sebelumnya. Maka akan terjadi akumulasi obat dalam tubuh dengan titik kata lain konsentrasi dalam plasma setelah dosis kedua akan lebih tinggi dibanding konsentrasi plasma setelah dosis pertama. Jika dosis kedua diberikan dalam suatu jarak waktu yang lebih panjang daripada waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi dosis sebelumnya, obat tidak akan terakumulasi. Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa akumulasi obat yang diukur dengan indeks laju infus itu bergantung pada tetapan eliminasi dan jarak waktu pemberian dosis, dan tidak bergantung pada dosis. Untuk suatu obat yang diberikan dalam dosis oral berulang, waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak itu bergantung pada waktu paruh eliminasi obat, dan tidak bergantung pada ukuran dosis serta panjangnya jarak pemberian dan jumlah dosis. Sebagai contoh, jika dosis atau jarak waktu pemberian dosis obat diubah seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2, waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak adalah sama. Tetapi kadar plasma keadaan tunak yang berubah secara proporsional. Lebih lanjut,
Jika obat itu diberikan pada laju pendosisan yang sama tetapi sebagai laju infus misal 20 mg per jam, konsentrasi obat dalam plasma rata-rata akan sama tetapi fluktuasi antara konsentrasi maksimum dan konsentrasi minimum itu akan berbeda. Suatu konsentrasi obat dalam plasma tunak rata-rata itu diperoleh dengan membagi area bawah kurva AUC untuk suatu periode pendosisan dengan interval pendosisan tau pada keadaan tunak. Umumnya, obat yang akan diberikan kepada pasien sering ditulis dalam dosis dan interval tertentu. Misalnya, 10 mg per hari atau 25 mg 3 kali sehari. Kadar obat di dalam tubuh berfluktuasi dan meningkat sampai dicapai konsentrasi tunak atau steady state concentration. Contoh situasi yang paling sederhana dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini. Nah, dari gambar terlihat bahwa interval pemberian menentukan besarnya akumulasi, tetapi bukan waktu untuk mencapai steady state. Selanjutnya yaitu kurva A. Kurva A adalah profil yang diperoleh setelah obat yang diberikan secara intravena 2 kali setiap 1 waktu paruh. Sementara kurva B diperoleh setelah obat yang sama diberikan secara intravena dengan dosis yang sama setiap 1 waktu paruh. Dari kurva tersebut dapat diamati dan dipahami bahwa semakin panjang interval pemberian, maka semakin besar fluktuasi konsentrasi dan semakin rendah konsentrasi obat di dalam plasma. Yang dimaksud dengan fluktuasi konsentrasi adalah perbedaan antara konsentrasi steady state maximum atau CSS max dan konsentrasi steady state minimum atau CSS min. Hal ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan terutama untuk obat yang mempunyai rentang terapi sempit seperti dioksin, litium, dan propanolol. Selanjutnya yaitu persamaan oleh Van Rossum dan Tomei, di mana pada persamaan tersebut yaitu untuk memperkirakan waktu paruh akumulasi suatu obat pada konsentrasi tunak di dalam konsentrasi tunak untuk berkurang setengahnya dari T/2 akumulasi. Nah, didapatkan sebuah persamaan yaitu T/2, di mana T/2 adalah waktu paruh atau waktu obat untuk berkurang setengahnya atau separuhnya di dalam tubuh. Kemudian rumusnya T/2 sama dengan T/2 akumulasi dalam kurung 1 ditambah log 3,3 Ka per Ka dikurang K. Nah, itu adalah persamaan 1.1. Untuk pemberian intravena, Ka itu sangat cepat dibandingkan dengan K. Nah, makanya K itu sebagai penyebut dihilangkan. Didapatkanlah persamaan T/2 sama dengan T/2 akumulasi dalam kurung 1 ditambah log 3,3 Ka per Ka, di mana Ka per Ka itu sama dengan 1. Nah, log 1 sama dengan 0. Maka pemberian secara intravena itu bergantung pada T/2 eliminasi dan tidak bergantung pada dosis dan jarak pemberian dosis. Pemberian ekstravaskular berulang merupakan cara pemberian obat yang sangat lazim dalam pengobatan, utamanya peroral. Seperti pemberian obat intravena berulang, obat akan terakumulasi dalam tubuh jika pemberian berikutnya dilakukan ketika obat masih tersisa dalam tubuh. Besar akumulasi tergantung interval pemberian obat relatif terhadap waktu paruh eliminasi. Semakin pendek interval pemberian obat, maka semakin tinggi akumulasinya. Jika obat diberikan berulang dengan dosis dan interval tetap, maka kadar obat dalam tubuh semakin meningkat dan akhirnya mencapai kadar tunak. Peningkatan kadar ini disebabkan karena obat yang masih berada dalam tubuh pada pemberian sebelumnya belum sepenuhnya tereliminasi sehingga terjadi akumulasi dalam tubuh yang tercermin pada adanya obat dalam darah. Jika obat diberikan setelah obat tereliminasi, maka tidak akan terjadi akumulasi obat.